Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Israel bagian kedua. Pada kelompok 8 terdapat beberapa anggota, seperti pertama Putri Adina Novalianti, saya sendiri. Kedua Dia Retno Martiani. Yang ketiga Nancy Fridarsini. Situasi dalam negeri Israel. Secara ideologi, tak ada perubahan sejak dibentuknya negara Israel. Pelaksanaan imigran massal kini menghadapi masalah baru, terutama jumlahnya yang meningkat luar biasa. Dalam 33 bulan pertama, keberadaan Israel, 500.000 imigran masuk. Pada Februari 1951, penduduk Israel diperkirakan 1.400.000 Yahudi dan 170.000 Arab. Hampir 110.000 imigran tinggal di kamp-kamp penampungan sementara, dan 10% penduduk Yahudi tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Cepatnya integrasi para pendatang baru ini mendatangkan masalah sosial dan ekonomi. Masalah ekonomi. Secara ekonomi, Israel menghadapi masalah yang sama. Selama periode pemerintahan mandat, Yusuf Yahudi mengalami defisit ekonomi. Israel sangat mengharapkan sumbangan sukarela Yahudi Amerika. Posisi ekonomi Israel bertambah parah dengan adanya boikot ekonomi dari negara-negara Arab sekitarnya. Masalah politik. Di bidang politik, Israel menganut sistem demokrasi parlementer barat. Partai-partai yang telah ada pada masa pemerintahan mandat terus melanjutkan eksistensinya dengan beberapa perubahan nama atau komposisi. Namun terdapat kelompok-kelompok yang sulit diajak bekerja sama, yaitu seperti Front Persatuan Agama. Minoritas Arab. Posisi dan masa depan minoritas Arab sangat tidak jelas. Mereka menderita dan menerima berbagai pelaku diskriminatif. Pada tanggal 3 Mei 1950, tentara Israel dengan senjata otomatis dan mortir mengusir 12.000 penduduk Arab dari 2 desa dekat Hebron yang akan dijadikan lahan pertanian oleh para pemukim Yahudi. Kenyataan ini tidak sesuai dengan prosedur demokrasi yang selalu didengung-dengungkan Israel. Politik luar negeri Israel. Hubungan internasional Israel dapat dibagi ke dalam 2 bagian penting, yaitu hubungan dengan Timur Tengah dan negara-negara besar. Hubungan dengan Timur Tengah. Dalam diplomasi Timur Tengah, hubungan Israel dengan Turki dan Iran akan dipisahkan dari hubungan dengan dunia Arab. Masalah sangat vital bagi Israel terpusat dalam hubungannya dengan negara-negara Arab. Hubungan ini meskipun ada gencatan senjata tahun 1949 tetap memburuk. Negara-negara Arab tidak pernah rukun di antara mereka tentang keberadaan Israel di tengah-tengah mereka. Permusuhan Israel dan Arab tidak dapat dipadamkan, akibatnya banyak kerusuhan ditunjukkan kepada masyarakat makmur Yahudi di negara-negara Arab. Satu-satunya bangsa Arab yang direlatif tidak menyulitkan Israel ialah Yordania. Israel dan negara-negara besar persahabatan Israel dengan Amerika Serikat merupakan gambaran penting. Hubungan Israel dengan negara-negara besar, pengaruh Amerika Serikat sangat besar bagi tercapainya resolusi PBB tentang pembagian, dan Amerika Serikat lah yang pertama kali mengakui negara baru Yahudi ini. Hubungan Israel dan Inggris lain lagi. Kebijakan Inggris setelah periode mandat menjadi pro-Arab, bahkan setelah berakhirnya mandat Inggris dengan menduduki Haifa hingga 30 Juni 1949 menolak masuknya imigran Yahudi di pelabuhan itu. Meskipun hubungan politiknya dingin, hubungan ekonomi Israel dengan Inggris lebih daripada dengan negara lain. Hubungan Israel dengan Uni Soviet penuh dengan sikap mendua. Uni Soviet memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada Israel.
beberapa hari setelah Amerika Serikat dan mengirimkan perwakilan ke Tel Aviv. Baik, saya akan melanjutkan membaca materinya. Kecenderungan dalam negeri pada tahun 1950-an. Kabinet Israel pada tahun 1950-an mewakili koalisi yang didominasi oleh Partai Sosialis Mapai dengan Zionis umum dan sedikit unsur-unsur keagamaan. Sepanjang tahun-tahun ini, politik Israel ditandai oleh perjuangan kelompok tengah kiri yang dominan mempertahankan kesatuan negara pada masyarakat berlandaskan Barat. Hal ini merupakan tugas sulit karena adanya proses orientalisasi penduduk Israel. Dengan latar belakang orientalisasi ini, segala implikasi sosial dan ekonominya terhadap kecenderungan sentrifugal dan unsur-unsur yang tidak pernah menerima filsafat dan program kelompok politik terkemuka di negara itu. Masalah ekonomi menuntut prioritas tinggi dalam kegiatan pemerintah. Anggaran terus menunjukkan defisit yang diimbangi dengan bantuan dari AS. Hubungan luar negeri Israel 1950-an. Negara-negara Arab tidak hanya meneruskan memboikot ekonomi terhadap Israel, tetapi juga memperkuatnya dengan berbagai peraturan yang ketat dan mendirikan kantor-kantor boikot regional. Periode 1950-an, hubungan Israel dengan Uni Soviet dan Inggris menurun, sementara persahabatan antara Israel dengan Amerika Serikat masih tetap dipertahankan, terutama karena bantuan ekonominya. Namun, pada saat itu juga pemerintah Amerika Serikat telah mempunyai pandangan lain terhadap hubungan Israel dengan Arab, sehingga Amerika Serikat tidak lagi seramah dulu. Perang Suez dan kesudahannya. Mesir meneguhkan penolakan membuka terusan Suez bagi pelayaran Israel dan merintangi jalan masuk ke Israel menuju Teluk Aqaba dari Laut Merah. Lalu sikap PBB dan Amerika Serikat yang mengecam agresi Israel dan mengecewakan para pemimpin Israel dan mengakibatkan kecaman di kalangan Zionis internasional. Jika dirangkumkan, Perang Suez mengakibatkan ketegangan dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel. Israel, Arab, dan Asia Afrika. Meskipun situasi di perbatasan Israel sudah membaik, namun belum ada perubahan berarti dalam hubungannya dengan negara-negara Arab tetangganya. Israel tetap terisolasi karena negara-negara Arab tidak mau mengakui negara Yahudi tersebut sambil terus-menerus melanjutkan boikot ekonominya. Pada permulaan dekade 1960-an, Afrika tampil sebagai saingan baru Arab. Israel memanfaatkan hubungan baiknya dengan negara-negara baru merdeka di Afrika sambil mencoba mengadakan pendekatan kembali dengan negara-negara berkembang di Asia. Hubungan dengan negara-negara Asia Afrika memang baik, tapi ia tidak pernah mengikuti pertemuan regional besar yang dihadiri negara-negara Arab. Hubungan dengan Zionisme dan politik dalam negeri. Meskipun berdirinya Israel merupakan hasil jeripaya Zionisme, namun ada ketegangan hubungan di antara mereka pada dekade pertama eksistensinya. Kendati pun demikian, perselisihan Israel dengan gerakan Zionis itu tidak dianggap begitu serius, karena kenyataannya Israel dan Zionis dunia saling mengisi dan membutuhkan. Pada akhir dekade 1950-an dan awal 1960-an, masalah perkembangan dalam negeri tampil. Sistem multipartai tetap dipertahankan meski ada penurunan dalam jumlahnya. Koalisi kabinet terdiri dari Mapai, kelompok agama, Zionis umum, dan sosialis sayap kiri Mapan dan Ado-Voka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin bertanya.